Baik, para pemirsa Acu TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berada di segmen terakhir di Usaha Menjawab pagi ini dan kita masih membahas tema Ramadan sudah dekat. Nah, bagaimana Tengku tadi menjelaskan tentang fikih Ramadan? Ya. Tafadhal. Ibadah yang utama di bulan Ramadan itu tentunya kita tahu semuanya bahwa ibadah puasa. Iya, iya, iya. Dan ibadah puasa ini merupakan ibadah yang berbeda ya dengan ibadah yang lain tentang pelaksanaannya dan juga tentang balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, iya. Tetapi balasan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang beribadah puasa, tentunya hamba ini melakukan ibadah dengan ketentuan-ketentuan yang disampaikan dalam agama dan sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Iya, Makanya ada beberapa hal yang kita lakukan yang kita harus jaga di dalam beribadah puasa Ramadan. Pertama sekali kita harus menjaga sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Batasnya itu mulai daripada terbit fajar hingga terbenam matahari. Atau bahasa lain kita dari surune ke surune ya. Iya. Itu bahasanya. Kemudian yang kedua, sesuatu yang dapat mengurangi pahala puasa. Iya. Dan yang ketiga, sesuatu yang dapat menghabiskan pahala puasa. Ya, ini yang harus kita jaga. Itu ibadah puasa di siang hari. Nah, kemudian di samping itu juga banyak ibadah-ibadah yang lain yang balasannya itu sangat besar dalam bulan suci Ramadan, seperti kita bersedekah. Kemudian di malamnya kita beribadah salat tarawih dan bertadarus. Itu kan ibadah-ibadah yang banyak balasnya dalam bulan suci Ramadan. Ya, kemudian yang paling penting penyakit batiniah ini sangat dijaga. Ya, itu tidak hanya di dalam bulan suci Ramadan ya, baik di luar bulan Ramadan itu ini yang sangat dijaga karena bahaya sekali ini penyakit batin. Nah, seberapa besar amalan yang kita lakukan, kalau penyakit batin ini masih kuat, maka dia akan menghanguskan ya amalan-amalan yang kita lakukan. Ya, ini seperti demikian. Iya, baik. Ini juga mungkin perlu dijelaskan tentang fikih Ramadan tadi yang ada dua rukun ya. Iya. Pertama niat, yang kedua membatasi menahan diri itu dari segala membatalkan, baik dari terbit matahari, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, mungkin perlu dijelaskan hal yang membatalkan puasa itu apa saja? Ya. Hal yang dapat membatalkan puasa, ya, pertama sekali kita memasukkannya sesuatu di dalam rongga, memasukkan sesuatu di dalam rongga, apakah itu makanan ataupun memang sesuatu yang lain yang kita masukkan dalam rongga dengan secara sengaja, maka itu dapat membatalkan puasa. Kemudian murtad juga dapat membatalkan puasa dan hilang akal juga dapat membatalkan puasa. Ya, jadi ini sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Sebenarnya yang dapat membatalkan puasa itu tidak banyak, tapi yang sangat sulit kita jaga sesuatu yang dapat menghabiskan pahala puasa ini, Ustaz. Ya, apa saja itu? Yang dapat menghabiskan pahala puasa. Ini misalnya kita punya sifat dengki, kemudian kita omongin orang lain, dan juga penyakit-penyakit batiniah yang lainnya, maka itu kan dapat menghabiskan pahala puasa. Dan yang mengurangi pahala puasa itu kita lalai. Misalnya kita duduk di teras rumah, kemudian menikmati tiupan angin sehingga dedaunan itu kita terlena dengan itu dan kita lupa dalam keadaan berpuasa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin dapat mengurangi pahala puasa. Tetapi bagaimana juga dalam bulan suci Ramadan supaya kita tidak lalai dengan itu, kita lalaikan dengan Al-Qur'anul Karim. Ya, seperti demikian. Seperti itu. Ya. Ya, jadi kalau tadi disebut rukun puasa sudah, kemudian hal membatalkan puasa juga termasuk yang mengurangi dan yang menghabiskan. Yang menghabiskan termasuk yang mengurangi tadi ya? Beda dia. Beda, coba mungkin dijelaskan kalau yang juga menghabiskan itu pahala puasa itu. Ya, seperti kita berdengki kepada orang lain, kita mengupat orang lain, itu habis pahala puasa. Jadi yang satu lagi itu kan mengurangi pahala puasa, artinya kita melalaikan puasa dengan pekerjaan-pekerjaan dunia yang lain. Ya, kenapa kamu
mutar-mutar di sore hari, saya untuk melalaikan puasa. Padahal kan masih ada Al-Quranul Karim untuk kita lalaikan. Itu dapat mengurangi pahala puasa. Ya, seperti itu. Ya. Jadi ini kita upaya kita supaya kita bisa lakukan amal ibadah secara maksimal di bulan Ramadan, ya. Secara maksimal. Jadi tentu saja harus diawali dengan ilmu, ya. Ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ya. Ilmu itu sebelum berbicara dan beramal. Jadi seperti yang kita sampaikan sekarang juga, ini harus didasari oleh ilmu, ya kan? Tidak boleh sembarangan menyampaikan ilmu. Makanya Rasulullah kan menyampaikan dalam satu hadisnya, sebaik-baik amalan kan, sebaik-baik ilmu tah ilmu hal. Ilmu hal, Ilmu ya, hal. ya. Artinya apa yang sedang kita hadapi, maka itu yang kita pelajari. Ini kan Ramadan sekitar 2 minggu lagi, maka dari sini, dari sekarang kita harus mempersiapkan diri ilmu ya tentang ibadah puasa Ramadan pertama sekali. Kemudian tentang sesuatu yang dapat membatalkan puasa Ramadan, dan juga hal-hal yang lain yang ada keterkaitan dengan ibadah puasa. Itu sebaik-baik ilmu kata Rasulullah. Dan sebaik-baik amalan itu adalah pelihara hal kata Rasulullah. Apa pelihara hal? Kalau memang di situ ada komunitas yang sedang melakukan kemaksiatan, kita tidak ke situ, kita arahkan ke tempat lain. Itulah sebaik-baik amalan. Ya, baik. Nanti pesan-pesan Ramadan dalam berapa menit ini? Ya. Mudah-mudahan pertama sekali ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, Allah angkat wabah ini. Amin. Allah. Semoga dalam bulan Ramadan kita benar-benar tenang dan benar-benar nyaman dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dengan ujian yang begitu berat yang hari ini Allah berikan menjadi sebab bagi kita untuk bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu bermunajat, berdoa kepada Allah supaya 30 hari dalam bulan suci Ramadan itu benar-benar kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala baik siang ataupun malam. Ya, kemudian seterusnya kita juga harus hidup rukun, hidup damai sesama, pertama sekali sesama keluarga, sesama jiran, dan seiman dan seagama. InsyaAllah di penghujung kita pasti menjadi la'allakum tattaqun. Amin. Baik, para musajid yang Allah muliakan, demikian saja pertemuan kita di Ustaz Unjak pagi ini. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kekurangan, dan juga kepada Tengku Marbawi. Baik. Yusuf juga kita ucapkan terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.